Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya atas nama Royan Wajedi dengan NIM 223111009. Saya beralamatkan Lombok Timur, Desa Sakre. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kolik pada kuda, di mana penyakit kolik pada kuda tersebut sangat membahayakan kuda. Penyakit ini atau penjelasan ini sangat perlu diketahui oleh para pencinta kuda atau para pemelihara kuda, yang dimana agar mereka bisa waspada akan penyakit tersebut. Baik, langsung saja. Penyakit kolik pada kuda merupakan salah satu kondisi kesehatan yang serius dan umum terjadi. Kolik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan nyeri perut yang bisa bervariasi intensitasnya, mulai dari ringan hingga sangat parah. Penyebab kolik dapat sangat beragam, termasuk perubahan dalam pola makan, infeksi, gangguan pencernaan, obstruksi usus, atau masalah dengan organ dalam seperti lambung atau usus besar. Gejala kolik pada kuda meliputi perilaku gelisah atau tidak nyaman, mengulung atau berguling di tanah, penurunan nafsu makan, serta tanda-tanda nyeri seperti menendang ke arah perut atau menjilat bibir. Nah, di sini kita bisa melihat ciri-ciri kuda yang terkena kolik, yaitu pertama, dia akan mengguling-guling pada area atau kandangnya, atau di lantainya dia akan mengguling di lantai, dan kuda tersebut juga akan menendang-nendang perutnya. Nah, itulah salah satu tanda-tanda kuda itu terkena penyakit kolik. Nah, selanjutnya diagnosa dini dan penanganan segera sangat penting. Nah, penyakit kolik ini seperti kita ketahui sangat berbahaya pada kuda dan harus segera kita tangani. Karena beberapa kasus kolik dapat mengancam jiwa kuda jika tidak diobati dengan cepat. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa penyakit kolik itu sangat berbahaya. Kalau tidak kita tangani dengan tepat atau cepat, maka kuda kesayangan kita akan mati. Nah, berikut pengobatan kolik bisa meliputi pemberian obat pereda nyeri, pengelolaan cairan intravena, atau dalam beberapa kasus intervensi bedah untuk mengatasi penyebab spesifik kolik seperti pengangkatan benda asing atau penanganan torsius usus. Nah, di sini dijelaskan bahwa cara pengobatan kolik itu seperti diberikan obat nyeri dan disuntikkan cairan secara intravena, atau kalau koliknya parah kita bisa mengambil tindakan bedah. Mungkin di dalam perutnya ada benda asing yang masuk. Nah, berikutnya pencegahan kolik melibatkan manajemen pakan yang baik, rutinitas pengembalaan yang stabil, dan pemantauan kesehatan secara teratur oleh dokter hewan. Nah, di sini cara kita untuk menghindari penyakit kolik, teman-teman. Dari kita memperhatikan makanan kuda, cara kita merawatnya, kebersihan kandang, dan pemberian vitamin secara rutin, dan pengontrolan dari dokter hewan. Nah, berikutnya, kolik pada kuda adalah kondisi yang serius dan dapat mengancam jiwa, di mana nyeri perut
nyeri perut menjadi gejala utama. Nah, sini kita bisa mengetahui bahwa kolik itu sangat-sangat membahayakan kepada kuda, di mana perutnya akan merasakan nyeri yang sangat-sangat menyakitkan. Nah, lanjut. Penyebabnya bisa bermacam-macam, termasuk gangguan pencernaan, obstruksi usus atau masalah organ dalam. Gejala yang muncul seperti perilaku gelisah, penurunan nafsu makan, dan tanda-tanda nyeri. Nah, di sini kuda yang terkena kolik, nafsu makannya berkurang, tenaganya tidak ada, dan dia akan gelisah. Kalau tidak ditangani dengan cepat, maka kuda tersebut akan berakibat fatal hingga mengakibatkan kematian pada kuda. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.